Shalom, salam podcast Expo, sisi M116, kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayat 52. Apa artinya kita akan diubahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 52? Kitab suci menyatakan bahwa setiap orang percaya akan diubahkan pada saat pengangkatan gereja 1 Korintus 15 ayat 52. Tubuh orang percaya mungkin mati atau hidup pada saat itu 1 Tesalonika 4:13 sampai dengan 18. Apapun semuanya itu akan diubahkan. Jika seseorang bertanya apa yang akan terjadi pada orang percaya yang tidak mati sebelum kebangkitan, jawabannya adalah mereka akan diubahkan. Daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, jadi harus ada transformasi. 1 Korintus 15 ayat 50, Filipi 3 ayat 21. Transformasi bagi sebagian orang akan terjadi saat mereka masih hidup. 1 Tesalonika pasal 4 menyatakan bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dan kemudian orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa ayat 16 sampai dengan 17. Paulus menyebut kebenaran ini sebagai misteri dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Doktrin kebangkitan itu sendiri bukanlah misteri karena diajarkan dalam perjanjian lama Ayub 14 ayat 14. Namun kebenaran bahwa tidak semua orang akan mati, bahwa perubahan akan terjadi pada orang percaya yang masih hidup adalah misteri yang sebelumnya tidak diketahui. Kini terungkap, akan ada sekelompok orang percaya yang tidak akan mengalami kematian fisik, tetapi akan diubahkan dengan sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 52. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, yaitu mereka yang tidak akan pernah mati lagi. Orang yang meninggal akan dibangkitkan dalam keadaan kekal pada saat sangkakala terakhir. Dibunyikan 1 Korintus 15 ayat 52, begitu sangkakala dibunyikan, semua orang percaya akan diubahkan, orang yang mati akan diubahkan karena kebangkitan, dan orang yang hidup akan berpartisipasi dalam peristiwa besar ini. Transformasi tubuh mereka tidak akan pernah berubah. Tidak akan ada satu orang percaya pun yang tubuhnya tidak mengalami perubahan. Kata sifat semua, 1 Korintus 15 ayat 51 membantah anggapan bahwa seseorang harus siap dan berjaga-jaga untuk diubahkan. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit kembali, 1 Tesalonika 4 ayat 14, tubuh kita akan diubah dan diangkat untuk bersama Yesus. Terlepas dari kedalaman spiritualitas orang percaya, setiap orang Kristen akan diubah pada saat kedatangan Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 53. Gagasan di balik kata harus menunjukkan bahwa yang tidak dapat binasa itu penting. Tubuh duniawi yang dapat binasa harus diubah menjadi tubuh rohani yang tidak dapat binasa, yang cocok untuk keberadaan di alam kekal. Baik mereka yang telah mati maupun mereka yang masih hidup pada saat kebangkitan ini, termasuk di dalamnya. Kitab suci menekankan perbedaan antara tubuh duniawi saat ini dan tubuh kemuliaan di masa mendatang. Dan 4 dalam gabungan paralel yang fana dan yang dapat mati dalam 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54. Dengan cara ini pertanyaan-pertanyaan dari ayat 35. Bagaimana orang mati dibangkitkan dengan tubuh? Apakah mereka akan datang kembali? Terjawab, transformasi tubuh duniawi saat ini penting bagi orang percaya untuk mencapai takdir menjadi seperti Kristus. Dia adalah buah sulung yang akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. 1 Korintus 15 ayat 23, Filipi 3 ayat 21. Meskipun tidak semua orang percaya akan mengalami kematian, setiap orang percaya akan mengalami perubahan yang diperlukan. Dari kebinasaan dan kefanaan menjadi ketidakbinasaan dan keabadian. Sebab jika yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, dan mengenakan, maka firman yang tertulis itu digenapi, maut telah ditelan oleh dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 merujuk Yesaya 25 ayat 8. Shalom.